Assalamualaikum Pak, permisi. Suara Bapak tidak terdengar.
ukuran itu sebenarnya adalah jadi kita bicara itu metrik meter kan dasar kita ya sipil sebagai berdasarkan meter kalian sudah belajar itu di fisika teknik. Nah, 1 meter itu berapa sih? Meter standar itu feet square, feet cubic kan kalau di situ kan meter jadi feet digantinya. Senti jadi inch kan di situ. Nah, kilogram jadi pound. Nah, hati-hati kalau kita dulu belajar, kalau saya nggak tahu kalau kalian. Kalau saya dulu belajar satu pon 5 ons setengah kilo ya. Nah, jadi 1 pound itu 1 pon atau 1 pound itu kalau saya dulu belajar seakan-akan setengah kilogram, padahal bukan. Nah, jadi bukan 0,5 kilo tapi lebih dari itu. Jadi kalau dulu 500 pon itu seakan-akan 250 kilo, padahal enggak, kurang dari itu. Kapasitas liter. Nah, yang kita pakai di IUT itu M sama meter persegi yang kita pakai. Karena kita bicara luasan. Nah, tapi bacaan alatnya, nah, di IUT itu bacaan alatnya itu sebenarnya adalah derajat. Derajat yaitu kita pakai sentisimal, yaitu 1 putaran itu 360. Jadi dari 0 sampai 359, 360 kan balik lagi kan dia ya. Ada lagi seksagesimal. Kalau seksagesimal itu seksagesimal, kalau sentisimal itu 1 putaran itu 400. Nah, kita nggak pernah pakai itu. Ya gitu kita pakai seksagesimal 0 sampai 359 derajat. Nah, yang krusial itu di sini waktu nanti kalian baca alat. Jadi bacaan kita itu menit, derajat, menit, detik. Kita baca sampai ke detik. Alat kalian nanti praktikum semester depan, praktikum waterpass sama teodolit, maka kalian bacanya sampai ke detik. Di mana satu lingkaran itu 360 derajat, 1 derajat itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Jadi kita bacanya nanti sampai derajat, menit, detik. Dan penjumlahannya pun harus bisa, kalian hati-hati. Jadi misalnya 50 derajat tambah 17 derajat berapa? 50 derajat tambah 17 derajat. Jadinya itu 1 menit, 50 detik tambah 17 detik. Jadinya itu bukan 67 detik, bukan. Jadinya 1 menit 7 detik. Jadi maju ke depannya itu pas di 60, bukan di 100. Nah itu nanti kalau pas kalian nih mengolah data di Excel, sering sekali kejadian, banyak sekali kesalahan kayak gitu. Karena kalau kalian cuma ikut Excel kan 100 ke depan kan dia. Nah ini 60 ke depan. Jadi hati-hati jumlahkannya. Jadi contohnya lagi, misalnya kita 30 menit tambah 40 menit. Jadi itu adalah 1 derajat 10 menit. Di situ. Bukan jadi 70 menit, bukan. Jadi 1 derajat, ke depannya 1 derajat, 10 menit. Jadi habis 60, maju ke depan. Jadi nanti waktu penjumlahan atau pengurangan juga kayak gitu. Misalnya kalian punyanya 40 derajat dikurangi 60 derajat, maka kalian ngambilnya di sini adalah jadinya 60 tambah 40, bukan 140, tapi 60 tambah 40, bukan 100 tambah 40. Kalian ngambil ke depannya. Ambil 1 dari menit kan, ke situ. Nah, jadi di situ. Nah, kalau sentisimal sama, tapi dia 400 derajat dan lain-lain. Oke, ini saya yakin kalian bisa, kalau yang ini cuma derajat, menit, detik, itu aja, hati-hati. Nah, sekarang, inilah kenapa di awal saya tanya kenapa segitiga. Nah, karena ya basicnya segitiga.
Dan masih ada satu rumus luas segitiga yang kalian kita belum bicara di awal. Kita baru bicara setengah alas kali tinggi sama akar S, S min A, S min B, S min C. Nah, ada lagi rumus sisi-sisi yang berseberangan. Sin A itu A per B. Kosekan A, B per A atau sepersin A. Jadi kosekan itu bukan seperkos ya. Kosekan sepersin. Terus cos A, C per B, sekan itu B per C. Nah, ini saya yakin kalau kalian sudah hafalin. Cos sin cos tangan, kosekan, sekan, kotangan. Nah, kalau kotangan itu sepertan. Oke. Enggak masalah. Nah, sekarang ke sini. Bentuk yang akan kalian banyak hadapi itu yang bentuk yang ini, bentuk yang sebelah kanan, bukan yang sebelah situ. Jarang sekali di lapangan ada bentuk yang ideal kayak yang kiri itu. Kebanyakan itu yang kayak yang di kanan. Kebanyakan kayak yang di kanan. Nah, makanya di sini kita bicara kemarin luas segitiga. Oke, nah sekarang rumusnya ini yang belum kalian ketemu. Rumus luas segitiga yang ketiga. Setengah AB sin C. Jadi ada 3 rumus luas segitiga itu. Setengah alas kali tinggi, akar S yang ini, S min A, S min B, S min C. Rumus yang ketiga adalah setengah AB sin C, atau AB itu panjang dari A ke B, sin C itu sudut di atasnya. Ya, kalau kalian setengah alas kali tinggi, sebenarnya sin C itu ya tinggi sebenarnya. Nah, jadi di sini setengah A, B, sin C. Atau setengah kali A, kali B, sin C-nya di sini. Sin C-nya yang di ujung. Jadi setengah kali sisi kiri tambah sisi kanan dikali sin sudut di tengahnya. Jadi setengah AB sin C itu adalah setengah kali A, kali B, sin. Jadi ada setengah alas kali tinggi, ada akar S, S min A, S min B, S min C, dengan S adalah setengah keliling, ada lagi setengah A kali B kali sin. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya paling gampang S min S, S min A, S min B itu. Tapi kalau misalnya kita ketahui ada sudut, ya bisa pakai yang AB, sin B. Tinggal disesuaikan yang kita tahu yang mana alatnya. Nah, kemudian A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Bisa juga. Kemudian rumus sinusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, itu di situ. Dan tangannya adalah A min B per 2. Ini adalah rumus-rumus luas segitiga di situ. Jadi karena basicnya memang segitiga. Jadi semua bentuk paling gampang kita bagi segitiga. Termasuk lingkaran. Lingkaran itu paling gampang bagi segitiga. Kenapa? Karena ya kadang-kadang biasanya pasti diminta mana backup teknisnya, tuh kayak gitu. Backup teknis itu dalam artian kita bisa pakai AutoCAD untuk mencari luasnya, tapi angka di AutoCAD itu harus kita buktikan secara manual. Nah, kadang-kadang di situ pasti diminta kayak gitu, backup perhitungan. Itu kalau kalian jadi kontraktor biasanya. Contoh backup perhitungan ya, saya carikan ya. Contoh backup perhitungan yang pernah saya kerjakan yang sampai berapa segitiga saya bagi itu. Nah, saya ada nggak ya? Saya lupa itu. PDAM apa itu ya? Pematang lain. IPA Pramuka lain, benua Anyar. Saya lupa itu namanya, nama paketnya itu Sungai Tabuk, PDPAL bukan? Nggak ada ya? IPA 2? Sorry, nggak ada lagi. Saya waktu itu ngerjakan di Gerilya, PDAM Gerilya itu sampai saya bagi-bagi, tapi nggak ada lagi kayaknya filenya. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Mana ya? Aspal.
Iya, saya lupa nggak ada kayaknya. Oke. Yang jelas kayak gitu biasanya sih kalau apalagi kalau ketemu yang PPK-nya cerewet ya, kalian harus bisa membuktikan itu. Nah, ini rumus-rumusnya. Sekarang prinsipnya. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu adalah proyeksi. Jadi kayak kalian digambarkan memproyeksikan sudut kan, kita juga memproyeksikan bidang lengkung ke kertas. Jadi dalam pengertian praktis pengukuran di sini dilakukan pada bidang datar atau plan surveying. Nah, cara pertama adalah trilaterasi. Jadi kita menentukan titik dengan mengukur pengukuran ketiga sisinya. Nah, kalau kita tahu XY diukur, maka titik potong XY dan XZ dapat ditentukan, yaitu titik Z. Nah, jadi misalnya kita punya garis XY, kita punya sudut X, kita punya sudut Y. Maka perpotongan sudut X dan sudut Y itu adalah titik Z. Nah, itu bisa kita tahu dari situ. Ini biasanya kalau kita mau mengukur atau memetakan pojok-pojok bangunan kayak gitu. Jadi kita ukur, tembak di situ. Ada lagi cara offset. Nah, cara offset ini, jadi misalnya kita punya XY, kita perlu titik Z. XY-nya kita bagi 2, kemudian kita ukur siku-siku 90 derajat dari tengah-tengah itu tembak ke atas, baru kita dapat O-nya di situ. Ini biasanya offset ini kalau pekerjaan jembatan, kadang-kadang untuk as jembatan itu bikin kayak gitu. Jadi triangulasi tadi untuk daerah yang punya panjang dan lebar sama, seperti ini. Jadi menentukan titik A dengan triangulasi diperlukan minimum kita punya sudut AB, punya jarak AB, A ke B punya. Kemudian kita punya sudut CAB dan CBA. Kalau kita punya jarak ini dan sudut di sini dan sini, kita bisa dapat sudut C. Tapi kalau kita cuma punya satu jarak, satu sudut, maka itu agak sulit. Biasanya ya kita asumsi sudut satunya. Dimana di sini triangulasi yang diukur adalah sudut-sudut, maka di cara ini untuk pengukuran jarak dinamakan basis. Pada kedua cara yaitu penentuan X dan Y. Nggak masalah ini tadi. Jadi kalau misalnya triangulasi tadi, kita punya XY ini, kita punya X, punya Y, sudah punya jaraknya. Kita untuk Z, bisa kita ambil dari sudut X dan Y di sini kita potongkan, bisa kita ambil tengah-tengahnya, ambil 90 ke Z di sini. Dalam artian Z itu yang kita cari. Jadi tinggal yang kalian punya data yang mana. Kemudian ada lagi metode koordinat kutub. Kemudian pakai cara vektor. Nah, kelihatannya sih sulit, tapi sebenarnya gampang kok. Nah, untuk gampang, ini ada tugas hari ini. Satu pakai cara offset dan satu pakai cara triangulasi. Jadi pertama pakai offset itu yang di atas. Gambarkan saya segitiga dengan 3 buah sudut. Sudut pertama sisi pertama panjangnya 273,3. Sisi kedua panjangnya 200, sisi ketiga panjangnya 244,9. Saya nggak tahu sudutnya berapa, yang penting 3 sisi panjangnya, satu panjangnya 273,3, yang satu 200, yang satu 244,9. Nah, metodenya terserah kalian gimana caranya. Pokoknya yang penting targetnya adalah segitiganya jadi, dan sisi-sisinya adalah panjangnya 273,3, 200 sama 244,9. Nah, ini adalah cara offset kayak gitu. Jadi kita offset itu coba-coba. Jadi kita punya jarak, kita nggak tahu sudut. Dari jarak-jarak itu kita coba-coba ukur sampai kita dapat sudutnya. Kalau kalian sudah dapat tiga-tiganya itu, dapat. Nah, caranya gimana? Paling gampang kalau kayak gini, kalian ambil salah satu sisi dulu. Misalnya ambil 200 dulu. Ambil tadi batas. Ambil 200 dulu. Kalau offset harus ambil 200, kita ambil sini 90, maka di sini sama sini. Nah, sekarang kalau paling gampang pertama 200 dulu,
Kemudian misalnya kita ambil 23,3. Nah, ini asumsi dulu. Ukur ke sini. Ini pas nggak 24,3? Kalau nggak pas, coba-coba lagi sudutnya, diperbesar atau diperkecil. Ambil satu dulu sudut patokan. Kalian akan tahu. Kalau misalnya terlalu lebih dari 24,9, jadi sudutnya harus kalian kan. Ya. Tapi kalau kurang, ini cara offset kayak gitu. Jadi kita mencoba sampai kita dapat sudut yang kita ingin. Nah, yang kedua itu cara triangulasi. Kita punya 273,3 AB. Ini saya punya 60. Ini saya punya 45. Nanti dia akan berpotongan. Ininya berapa? Ininya berapa? Skalanya sesuaikan kira-kira kita A4 cukupnya berapa skalanya. Terserah mau pakai AutoCAD boleh. Tapi terus terang kalau saya pribadi saya lebih enak manual daripada AutoCAD. Agak nyeting sudutnya tuh loh di AutoCAD. Bukan sulit sih, sayanya belum terbiasa. Tapi kalau kalian sudah lihai silahkan. Tapi tugasnya saya minta tulis tangan. Jadi kalau pakai di AutoCAD silahkan disalin lagi. Itu cara offset. Nomor yang A itu offset, yang B triangulasi. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ya kayak gini, dikasih data terbatas, kita harus bisa nggambar ya. Jadi kayak gitu. Skalanya sesuaikan lah, kira-kira kalian pakai A4 atau double folio pasnya itu berapa. Nah, itu di masih tadi. Sini sudah saya taruh. Paling lambat tanggal 7. Ntar ini kok. Ini seharusnya paling lambat tanggal 7 ya. Tanggal 7, 23, 59 malam. Oke. Ya. Saya lupa pertemuan 2 tugasnya mana ya? Tugas yang yang ini yang apa sih namanya? Yang seminar kemarin. Oh, ini. Waktunya nggak pas kah? Ini pas aja sudah. Oh, submitted 2. Ininya due date-nya 21 Februari, belum. Oke, kalau gitu yang ini saya buka lagi sebentar. Yang ini kalau gitu ini saya buka lagi sekalian dikerjakan ya, yang 2 ya. Nah, print editing on. Kan cuma jenis-jenis peta kan ya? Mana sih? Nah, edit setting. Ini saya samakan sampai tanggal 7 Maret ya. Oh, itu ini karena 00 ininya, artinya kalian nggak sempat ini. Kalau nggak pas tank jam 12, kalian nggak bisa. Ini, sorry, saya salah setting di sini artinya. Nah, ini yang susahnya ya ini. Kalau 0000 dia seakan-akan ya kalau kalian nggak pas tank jam 12 men-submit ya nggak masuk. Harus disetting kayak gini, 001 sampai 2359. Oke, yang pertemuan 2 kalau gitu jadi ke tanggal 7 ya sekalian ya. Saya lupa setting waktunya kalau gitu, sorry. Oh, sorry sih, bentar ya. Saya kok bingung ini. Oh, bukan. Sorry. Ini kemarin saya merger ke yang lama. Jadi, saya merger ke yang lama. Jadi, yang tugas semester kemarin keikut. Sorry. Itu bukan. Yang ini aja. Lupakan yang itu tadi. Jadi, yang topik 5 aja dulu. Itu saya belum selesai edit. Sorry. Saya belum selesai edit yang itu. Kenapa? Karena waktu saya cek, backupnya nggak ini. Yang penting tugas kalian jadi baru 1 ya, yang seminar kemarin kan. Tugas kalian baru 1 seminar kemarin, ini tugas 2. Sorry. Makanya tanggalnya ini. Ini termasuk nih yang 2020 nih. Oke. Belum saya rapikan ini, lagi males. Kayak yang ini aja yang dikerjakan ya, kasih tahu teman-teman online nanti. Jadi tugasnya ini, nah, metodenya terserah mau manual, mau CAD. Tapi saya minta dikumpul dalam bentuk tulis tangan. Kenapa? Karena ya orang sipil kayak gitu. Metodenya terserah kita, tapi yang penting hasilnya ada.
Termasuk mau metode makelar pun nggak masalah, diupahkan ke teman. Yang penting kan hasilnya sesuai, itu aja nggak masalah, Pak. Karena nanti ya jarang juga sih ada yang nanya, ini kamu paling kita disuruh presentasi, nggak juga kita memberikan hitungan. Ya, ada yang ditanyakan buat tugasnya? Ya. Ya terserah kalian sih. Kalau kalian gambar satu artinya scanan kalian kan 2 halaman PDF-nya tuh ya. Tapi kalau kalian mau cukup satu halaman aja silahkan. Terserah kalian. Yang kalian enaknya gimana? Karena ini meter loh ya. Itu meter loh. Jadi ya kalian mikirlah satuannya sampai seberapa nanti yang disesuaikan. Ini meter juga ya, bukan senti loh ya. Hati-hati di satuannya ini. Hati-hati di skalanya. Ada lagi? Oke, saya stop presenting dulu. Oke, yang online mohon maaf ya kalau tadi ada trouble. Nanti saya share rekaman yang ini. Tugasnya tanya teman-teman. Absennya? Ya. Absennya tadi sudah? Belum? Ada yang belum absen nggak? Ya? Kenapa? Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Jangan lupa tugasnya ya. Jadi terserah kalian. Yang satu cara offset masih. Jadi itu meter loh ya. Jadi hati-hati satuannya itu 273 meter. Jadi kalian jadikan ke senti dulu, baru itu bakal nggak mungkin 1/100, pasti besar itu skalanya. Skalanya ditulis. Skalanya ditulis itu nanti. Terus yang satunya cara triangulasi. Jadi kalau iut ini sebenarnya yang paling penting itu kalian busur derajat penggaris segitiga. Ya. Busur derajat penggaris segitiga itu aja sih sebenarnya. Penggaris segitiga seharusnya waktu fisika dulu sih kalau seandainya kita offline kalian akan praktek maka yang geser-geser penggaris itu. Karena kalau di statika kan metode apa yang gambar itu ya? Statika rangka batang itu sih Pak. Cremona ya? Nah, kalau Cremona kan pakai kayak gitu. Tapi saya nggak tahu, kalian Cremona masih apa enggak? Enggak ya? Kalian langsung Ritter kan palingnya? Nah, kalau zaman saya dulu, saya Cremona sama Ritter dibandingkan. Nggak boleh lebih dari 5%. Dan Cremonanya pakai kertas A2. Nah, itu masih zaman jahiliyah. Zaman saya sendiri ya baru kenal, saya punya PC itu dulu semester 5 baru punya PC. Semester 7 baru belajar CAD. Nah, laptop itu barang mewah dulu. Kalau sekarang laptop itu ya gitu deh. Oke. Kalau gitu untuk hari ini cukup cepat, tugasnya tanggal 7 ya paling lambat ya. Jam 23.59. Terserah kalian mau, ya pokoknya skalanya terserah. Kalau misalnya jadi satu kertas satu gambar artinya dua kertas ya, 2 lembar ya ininya halamannya. Tolong dikasih tahu teman-temannya yang online. Baik, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya stop recording dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.